Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1123 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead. Setelah dalam chapter lalu Emmet melepaskan Hoshoku Haki milik Joy Boy, sekarang tampak semua marinir yang ada di sana sudah jatuh pingsan. Bahkan, para Vice Admiral sekalipun tumbang karena terkena efek dari haki tersebut. Hoshoku Haki milik sang Joy Boy benar-benar mengguncang Pulau Egghead dan mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu, serangan Hoshoku Haki itu hanya berlangsung satu kali saja ketika Emmet melepaskan segel yang ada di simpul tali. Apabila pada masa lalu Joy Boy sendiri yang memakai haki tersebut dalam pertempuran, tentu dia bisa menggunakannya berkali-kali. Maka tak bisa dibayangkan sekuat apa sang Joy Boy itu. Pantas saja Im Sama yang merasakan Hoshoku Haki Joy Boy dari kejauhan langsung keringat dingin karena dia teringat dulu Joy Boy pernah mengeluarkan ledakan haki secara terus-menerus yang membuat Im Sama dan pasukannya merasakan ketakutan yang sangat besar. Gorosa yang hanya terkena satu kali ledakan Hoshoku Haki saja, wujud monsternya langsung non-aktif, yang mana itu membuat pertahanan mereka langsung jadi melemah. Maka, jika dulu Joy Boy sempat men-spam haki secara terus-menerus kepada mereka, maka haki Joy Boy itu langsung berkali-kali mengenai tubuh mereka, dan tentu rasa sakitnya luar biasa. Luffy sebagai Joy Boy baru pada masa ini, tentu kekuatannya baik dari segi haki maupun penguasaan buah iblis masih jauh di bawah sang Joy Boy lama itu. Namun tentu kita tahu bahwa Luffy sangat potensial dan bisa berkembang dengan cepat, sehingga si topi jerami itu pun akan terus bertambah kuat sampai nanti dia setara atau bahkan melampaui Joy Boy yang lama. Im Sama dan Gorosei pasti tahu soal hal ini, dan mereka khawatir Luffy akan mencapai kekuatan seperti Joy Boy pada masa lalu. Jadi setelah insiden Egghead ini, Luffy akan dianggap ancaman yang sangat besar dan bounty-nya naik drastis. Lalu, di atas kapal angkatan laut di pantai Pulau Egghead, walau para marinir sudah tumbang, tapi Snake masih bertahan. Hal itu menandakan bahwa semua Seraphim lain pun juga berhasil bertahan dari Hoshoku Haki tadi. Snake terlihat masih berada di dalam gelembung, dan dia mencoba untuk membangunkan para marinir agar mereka bisa mengejar kapal dari bajak laut topi jerami. Setelah itu, dari kapal bajak laut Giant Warrior, Luffy mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Emmet perbuat. Beberapa waktu yang lalu, para Gorosei siap menerjang ke arah kapal, yang mana hal tersebut pasti akan menjadi masalah besar untuk pihak Luffy dan kawan-kawan. Namun, berkat aksi sang robot kuno, para Gorosei pun terhenti, bahkan 3 di antara mereka langsung menghilang secara mendadak. Sudah sepatutnya bagi Luffy untuk mengucapkan terima kasih kepada robot itu. Sayangnya, tidak ada reaksi atau respon dari Emmet, sebab sang robot tersebut telah kehabisan energi dan tidak aktif lagi. Kemudian di atas kapal, Dory dan Brogy mengatakan bahwa mereka sudah tidak merasakan kehadiran dari musuh-musuh di Pulau Egghead karena para marinir di sana sedang dalam keadaan pingsan. Hal ini pun mengonfirmasi bahwa kedua raksasa itu menguasai Kenbun Shoku Haki dengan sangat baik. Mereka bisa merasakan kehadiran musuh dalam jangkauan yang cukup jauh. Para raksasa juga berbicara mengenai Hoshoku Haki yang tadi mengguncang Pulau Egghead. Menurut Dory, haki tersebut sepertinya melampaui haki milik sang si rambut merah. Jadi Joy Boy berdiri di puncak piramida kekuatan haki dari semua karakter dalam cerita One Piece yang sudah pernah kita lihat. Usai membahas soal haki, terlihat kapal bajak laut Giant Warrior dan bajak laut topi jerami tengah berlayar bersama menuju ke Pulau Elba. Masalah dan tantangan di Pulau Egghead telah berhasil mereka lewati, walau dengan berbagai bantuan dan pengorbanan dari orang lain. Saat ini sudah waktunya bagi mereka menuju ke petualangan yang baru. Di kapal, ada Bonnie yang sedang tidur di atas tubuh Kuma. Lalu terlihat pula ada Zoro yang sedang bersantai. Kemudian ada Usopp yang menangis terharu karena reuni dengan Dory dan Brogy. Ada juga Luffy yang menjadi kurus dan keriput untuk sementara waktu akibat efek penggunaan Gear 5 berkali-kali di Pulau Egghead sebelumnya. Luffy yang tengah dalam keadaan lemah itu pun tergeletak di pangkuan Nami. Sedangkan Sanji terlihat sedang berdiri sendiri sambil memandang tubuh Vegapunk yang sudah tidak bernyawa. Sanji tentu merasa tidak nyaman dan sedih melihat tubuh sang ilmuwan itu. Dia juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Vegapunk sesaat sebelum Vegapunk mati ketika mereka masih berada di Pulau Egghead sebelumnya.
Ternyata, sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, Vegapunk telah menyampaikan sesuatu kepada Sanji. Hanya saja, saat itu Sanji tidak bisa mendengar perkataan Vegapunk dengan baik, karena keadaan di Pulau Egghead saat itu sedang sangat ribut. Cerita pun beralih ke kilas balik 2 minggu yang lalu. Pada 2 minggu yang lalu, Shaka mengetahui adanya perubahan data di power plant. Dia pun dengan segera memberikan informasi itu kepada Vegapunk dan Pythagoras. Menurut Shaka, jika perubahan data itu adalah kesalahan, maka hal tersebut merupakan masalah yang serius. Vegapunk pun langsung mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rupanya ada seorang pengkhianat di antara para klon Vegapunk. Awalnya, Vegapunk curiga kalau si pengkhianat adalah Lilith, mungkin karena selama ini sifat Lilith terkesan buruk. Namun, setelah penyelidikan dilakukan beberapa hari, akhirnya terungkap sang pengkhianat bukanlah Lilith, melainkan York lah sang pengkhianat tersebut. Pythagoras menemukan bahwa informasi yang diunggah oleh York ke Punk Record ternyata palsu, dan dia juga telah memanipulasi rekaman Denden Mushi. Kemudian, Shaka juga mengetahui bahwa York memanipulasi Cyborg monster laut sebagai bagian dari aksi pengkhianatannya. Mereka juga sudah tahu dia berkomunikasi dengan Gorosei. Dia mengirim pesan memakai Denden Mushi putih, yang mana dalam pesan itu, York memberitahu pemerintah dunia bahwa Vegapunk mempelajari sejarah abad kekosongan. Tak heran belakangan ini, Pulau Egghead sering didatangi oleh Cyberport. Sehari setelah itu pun, ada kabar soal insiden di kerajaan Lulusia. Vegapunk pun segera menyimpulkan bahwa York telah mencuri Mother Flame untuk diberikan ke pemerintah dunia. Dia menggunakan salah satu cyborg monster laut untuk mengirim Mother Flame ke Mary Joyce. Mother Flame itu lalu dipakai oleh pemerintah dunia untuk membangkitkan salah satu senjata kuno. Senjata kuno itulah yang menghancurkan kerajaan Lulusia tanpa sisa dan menimbulkan lubang besar di lautan. Shaka bilang mereka bisa saja menangkap York, tapi Vegapunk tahu bahwa itu percuma. Sebab York telah berhasil membuat dirinya berguna dan dibutuhkan oleh pemerintah dunia. Jadi, Vegapunk dan para klon lain selain York pasti akan diburu untuk segera dihabisi karena sudah belajar tentang sejarah abad kekosongan. Maka, supaya kematian mereka nanti tidak sia-sia, dibuatlah rekaman yang kemudian disiarkan ke seluruh dunia. Sebelum itu, Vegapunk juga telah memodifikasi tubuh robot kuno agar bisa menjadi tempat penyimpanan yang aman untuk Haishin Denden Mushi. York sempat melihat Vegapunk mendatangi robot kuno, sehingga dia bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Vegapunk di sana. Namun, Vegapunk hanya berkata bahwa dia sedang mencoba membangkitkan robot kuno dengan Mother Flame. Untuk menjaga kerahasiaan rencana itu dari York, Vegapunk juga menghapus ingatan mereka tentang 2 minggu itu. Tapi Vegapunk telah meninggalkan catatan untuk dirinya sendiri, sehingga ketika dia terbangun nanti, dia akan membaca catatan tersebut. Dalam catatan itu, dia menulis kepada dirinya sendiri untuk percaya dan matilah. Jadi Vegapunk sebenarnya tidak ada niatan untuk meninggalkan Pulau Egghead hidup-hidup. Ketika dia berada bersama Sanji beberapa waktu yang lalu, dia telah meminta Sanji untuk membiarkannya mati saja, karena dengan kematiannya akan ada hal besar yang terjadi. Tentu Sanji protes terhadap permintaan Vegapunk, tapi sang ilmuwan itu memohon agar dia dibiarkan mati saja. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Bajak laut Giant Warrior bersama beberapa kru Luffy sedang merayakan keberhasilan dan reuni mereka. Usopp tampak sebagai orang yang paling bahagia yang ada di sana, karena sebentar lagi mereka akan menuju ke Elbaf, negeri yang diimpikan sejak dulu oleh Usopp. Untuk saat ini, bajak laut topi jerami bisa bersenang-senang, namun di Elbaf nanti mereka akan mengalami masalah besar dan tantangan yang sangat berat, karena Elbaf menjadi arc yang sangat menegangkan. Arc Elbaf akan menjadi arc yang lebih melelahkan terlebih khusus untuk Luffy, karena Luffy harus menjalani latihan sulit dalam menguasai kemampuan Nika semakin kuat lagi. Selain latihan, ada juga beberapa benda peninggalan Joy Boy dan Nika di Pulau Elbaf itu, karena Pulau Elbaf adalah tempat asal muasal dari legenda Sun God Nika. Patung Joy Boy dan patung Nika sudah pasti ada di sana, dan yang menarik adalah senjata-senjata legendaris yang digunakan dalam perang abad kekosongan juga masih tersimpan dengan baik di pulau tersebut. Simpul tali yang disimpan oleh Emmet saja dimasukkan haki Joy Boy, apalagi senjata-senjata seperti pedang dan tombak juga pasti dimasukkan haki oleh Joy Boy sebagai warisan untuk generasi selanjutnya. Jadi senjata-senjata yang akan ditemui oleh bajak laut topi jerami di sana dialiri oleh haki Joy Boy, dan orang-orang yang bisa merasakan haki pada benda seperti Luffy dan Zoro pasti bisa merasakan bahwa haki itu sama seperti haki yang dikeluarkan oleh Emmet di Pulau Egghead lalu.
Kemudian, pada bagian akhir chapter, perkataan terakhir Vegapunk kepada Sanji akhirnya terungkap. Sang ilmuwan itu berkata bahwa dia ingin harta legendaris One Piece ditemukan oleh bajak laut topi jerami. Jadi, dia mempercayakan nasib masa depan dunia di tangan mereka semua. Tentu kita bisa yakin bahwa pada akhirnya nanti memang Luffy dan kawan-kawan lah yang akan menemukan harta legendaris itu. Namun, dalam prosesnya tentu akan sangat sulit. Perebutan One Piece melibatkan para monster seperti para Yonko lain, bahkan melibatkan pihak-pihak lain juga di luar bajak laut, seperti pemerintah dunia dan angkatan laut. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1123. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.